Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Jadi, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh inspirasi dan semangat berbagi melalui wawancara dengan sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia literasi. Beliau adalah Karida, di mana Karida ini merupakan seorang donatur buku yang dengan tulus mendedikasikan waktunya untuk mendukung pendidikan dan memperluas akses membaca bagi banyak orang. Melalui wawancara ini, kami akan mengungkap bagaimana motivasi dan perjalanan beliau dalam berbagi ilmunya melalui buku-buku yang didonasikannya. Semoga cerita beliau tidak hanya menginspirasi kita semua, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi ilmu pengetahuan untuk investasi di masa depan. Nah, yang udah gak sabar dengar ceritanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, namaku Farida Baharudin. Aku 38 tahun sekarang, terus sarjana komunikasi, spesialis public relation. Terus sekarang sebenarnya pengusaha, punya beberapa usaha dari segi makanan, kantor IT dan just tip online. Jadi banyak bergerak di online shop dan yang main fokusnya adalah di IT. Lalu sekarang aku udah punya anak, ibu anak satu, ibu tunggal lebih tepatnya, dan sekarang tinggal di Bali. Nah, apa sih yang memotivasi Karida untuk membangun dan mengembangkan donatur buku ini? Dulu itu sebenarnya dari kecil aku punya cita-cita, aku pengen punya panti asuhan. Dari kecil. Mungkin dari kecil itu mimpi-mimpi yang kayaknya punya panti asuhan, ngebantu anak-anak yang kurang mampu itu sesuatu yang aku nggak pernah berpikir itu mulia, tapi sesuatu yang bisa membuat aku happy. Lalu berjalannya waktu dengan keadaan finansial keluarga segala macam, mimpi itu mulai berkurang, mulai nggak pudar tapi berkurang. Jadi kayak apalagi setelah memasuki masa lulus dari kuliah, memasuki kehidupan nyata yang benar-benar nyata, ternyata cari uang itu susah segala macam. Tapi akhirnya berjalan di umurku 25 tahun, aku bertemu dengan seorang teman yang mengajak untuk jadi volunteer. Waktu itu setiap minggu saya ngajar di Manggarai, di daerah rel kereta api Manggarai, namanya Sahabat Anak Manggarai. Dulu setiap minggu kita ngajar, aku datang, lalu dari situ duniaku berubah dari ternyata masih banyak anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang masih butuh bantuan, anak-anak yang ternyata sebenarnya bisa tapi tidak punya kesempatan. Dari situ mulai pelan-pelan melakukan kegiatan volunteer sampai akhirnya mendirikan rumah belajar sendiri di Kalibata. Dulu kami ngajar di bawah rel jembatan Kalibata. Kalau kamu pernah main ke Kalibata, di depan Kalibata Mall itu seberangnya setelah lampu merah itu ada jembatan. Nah, dulu kami pernah ngajar di bawah situ setiap minggu. Dan kenapa akhirnya ke donasi buku? Melihat anak-anak di Jakarta terlalu banyak orang berfokus pada orang-orang yang berkebutuhan di Jakarta aja, tapi jarang ada orang yang fokus untuk keluar kota, terutama ke pedalaman. Dan waktu itu partnerku Meta pernah lihat satu blog di Malang tentang kota Malang, tapi lebih tepatnya tuh di daerah Pantai Kondang Merak. Jadi kita lihat blognya, ternyata di sana ada satu perpustakaan yang ternyata itu eksis gitu, tapi buku-bukunya nggak ada. Nah, dari situ kami tiba-tiba punya ide, kita kumpulin buku yuk, terus kita main ke Malang. Ide pertamanya adalah jalan-jalan sambil membawa buku. Nah,
waktu itu kami jalan itu di Pantai Kondang Merak itu dulu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, jadi apa ya, kayak buta apa ya, bukan bilang buta, jadi kayak kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami saat itu, dan kami tidak mengenal orang-orang yang ada di sana. Kami hanya berkomunikasi sebelumnya tapi tidak pernah bertatap muka. Jadi lillahi ta'ala, apapun yang terjadi, terjadilah, kun fayakun. Tapi dari situ ternyata kami bertemu orang banyak yang baik sekali. Dari kami diantar supir angkot, karena waktu itu nggak ada ojek atau angkot yang bisa ke pantai itu. Ternyata kami diantar dengan deg-degan, aduh ini kita diculik nggak ya, orang masuk hutan gitu kan. Tapi ternyata diantar dengan baik, sampai akhirnya kami diserahkan ke teman kami yang di sana, yang itu pun orang yang baru kami kenal, dengan muka gondrong-gondrong, kulitnya hitam kayak mas-mas serem gitu loh. Iya, Kak. Aduh, ini orang-orang baik gak ya? Apakah kita akan diapa-apain di sini, dan kita nggak bisa minta tolong karena nggak ada sinyal. Jadi dari situ akhirnya kami, setiap kegiatan, setiap niat baik itu selalu akan ada jalan. Lalu pulang dari Malang, ternyata kami punya koneksi meluas. Temanku yang lain, bisa nggak kita bawa buku ke Kupang? Akhirnya kami belajar, mulai merambah ke Kupang, ke Sumba, ke Labuan Bajo, bahkan sampai ke Papua, lebih tepatnya di Biak. Gitu. Wah, keren banget, Kak. Kalau boleh tahu, itu bukunya itu tentang apa ya, Kak? Tentang edukasi apa? Tergantung permintaan. Jadi kita menyesuaikan dengan minat-minat anak-anak di sana. Minat-minat bukan anak aja, orang. Mungkin orang dewasanya juga suka butuh hiburan, bacaan, dan orang tuanya mungkin berminat juga untuk datang ke perpustakaan itu. Jadi kami menyesuaikan, tapi kami tidak menerima sumbangan berbentuk buku agama. Karena agama itu sensitif, takutnya kami dikira campaign atau apa, jadi yang berbau dengan agama itu tidak kami terima. Tapi selain dari situ, kami selalu terima, dan semua kami sesuaikan. Oke, anak-anaknya ada yang belajar bahasa Inggris, berarti kami supply buku-buku bahasa Inggris. Kalau misalnya anak-anaknya tidak ada yang mengajarkan bahasa Inggris dan ternyata tidak bisa membaca, kami carikan buku-buku yang gampang untuk dipelajari, atau mungkin banyak gambarnya daripada kata-katanya, seperti itu. Dan apa saja sih tantangan yang Kakak hadapi selama membangun serta mengembangkan kegiatan donatur buku ini? Tantangannya duit. Karena karena saya berdua partner saya itu mengerjakannya pakai duit pribadi. Kita nggak ngumpulin duit, bikin donasi dalam berbentuk duit. Jadi semuanya berdonasi langsung dalam berbentuk buku. Dan satu lagi tantangan terberatnya adalah orang-orang tidak aware tentang donasi yang sesungguhnya. Kebanyakan dari mereka malah membuang sampah, kayak mungkin LKS yang udah dicoret-coret, yang sebenarnya udah nggak layak dikirimin ke kami. Jadi itu salah satu tantangan sih selain duit. Jadi sebenarnya itu useless kan, tapi dikasih aja gitu. Jadi ya awareness orang-orang untuk berdonasi lebih bijak aja sih. Jadi ngasal gitu ya, Kak? Yap, betul. Kakak bekerja sama organisasi lain nggak, Kak? Enggak. Kami pribadi berarti ya, Kak? Ya. Itu dari daerah mana aja, Kak, awalnya, Kak? Dari Malang. Dari Malang sampai ke Biak, ke Papua. Saya mau menceritakan kesan saya aja. Kebetulan Karida ini sepupu saya ya. Jadi dari kecil saya emang udah diurus sama Karida. Terus pas kelas 6 SD itu saya pernah diajak langsung ke tempat Manggarai itu dan belajar langsung dengan anak-anak di sana. Dan saya itu seumuran saya waktu itu kelas 6 SD, dan saya melihat anak-anak tersebut, anak-anak itu terbantu, dan juga mereka tuh dengan raut wajah yang gembira menunggu Karida dan teman-teman datang setiap minggu dan menyambut gitu. Itu emang kayak menyebarkan happiness banget sih.
Terus juga aku juga pernah bantu terkait dengan kegiatan donasi buku ini, kayak menyortir buku-buku yang bagus yang bisa dibawa gitu ke pelosok langsung gitu juga. Terus juga Kak Rida ini juga sosok yang menginspirasi gitu kan banyak orang. Terus juga bisa ceritain pengalamannya gimana pada tahun 2018 itu pernah diundang langsung ya sama Pak Jokowi. Kebetulan saat itu Pak Jokowi masih Presiden Indonesia. Boleh Ya, baru dicerita? jadi presiden. Ya, waktu itu Pak Jokowi baru buka gerakan yang namanya 17 Agustus. Setiap tanggal 17 terinspirasi dari 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Lalu setelah dari 17 Agustus di tahun yang sama beliau menjabat, saya lupa tahun berapa, Pak Jokowi ini membuat gerakan setiap tanggal 17 kami bisa mengirimkan buku semua penggiat literasi yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita di daerah pelosok-pelosok yang tidak terjamah untuk mengirimkan buku secara gratis tanpa limitation, tanpa batas. Jadi setiap tanggal 17 dulu. Nah, akhirnya dari situ kami mulai berkenalan dengan penggiat-penggiat literasi yang lain, ketemu di kantor pos. Oh ya, akhirnya nggak bekerja sama sih, kami tidak bekerja sama, kami berkomunitas, mungkin bersinergi, saling membantu. Oh, mungkin di daerah sini masih buku butuh ini, di daerah sini kita butuh ini. Jadi kita saling melengkapi lah. Dan pada saat itu tiba-tiba Pak Jokowi dengan gerakan, saya lupa gerakannya apa, waktu itu 4.0, saya lupa ya gerakannya apa. Jadi dengan anak-anak muda memasuki dunia 4.0, mungkin kalian bisa googling juga waktu itu. Jadi salah satunya adalah anak-anak muda yang melakukan kegiatan literasi, dan kami dipanggil untuk berbuka puasa bersama saat itu untuk berdiskusi secara terbuka bersama dengan beberapa influencer yang saat itu terkenal, penggiat literasi, dan beberapa pemuda-pemuda dari berbagai bidang gitu. Untuk donasi bukunya sekarang masih berjalan atau lagi off? Lagi off karena mungkin Keisha tahu sendiri, semenjak punya Lili, apalagi jadi ibu tunggal itu berat, nggak bisa bikin pikiran bercabang kemana-mana, dan mungkin masih melakukan tapi tidak terjun langsung. Mungkin kayak awal tahun ini aku sama anakku kita pergi ke Labuan Bajo, tapi kita punya kesempatan, bagasi kita kosong, akhirnya kita beli beberapa buku yang kita sumbangkan ke anak-anak di Labuan Bajo, khususnya di Desa Sanonggoang dan gunung apa ya, saya lupa, Dintor, daerah Desa Dintor atau apa. Jadi kami cuma menyumbangkan tapi nggak datang ke sana karena keterbatasan waktu juga. Gitu. Jadi sekarang kalau dibilang aktif seperti dulu tidak, tapi aktif untuk membantu seala kadarnya. Kalau kita bisa bilang seala kadarnya mungkin masih. Oke. Aduh, Kak Rida. Keren banget, Kak, keren. Keren banget ya tadi, guys. Iya. Sebagai penutupnya, aku mau nanya yang terakhir, gimana apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang seperjuangan kayak donasi buku ini gitu? Yuk kita mulai lagi. Karena pengen mulai lagi, tapi ya masalahnya life hits hard. Sekarang kita tidak bisa kalau dulu mungkin masih umur 25 kita besok makan apa we don't care, tapi sekarang we do need care. Jadi nggak bisa seenaknya lagi, itu aja sih.